Podcast Network Asia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas 5 rekomendasi buku bisnis dan keuangan terbaik versi Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Karena sekarang sudah masuk awal tahun 2022, pasti banyak dari kalian yang membuat resolusi dan rencana masa depan. Nah, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi buku yang mungkin saja menarik untuk kamu baca. Oh ya, perlu saya ingatkan dulu ya, rekomendasi buku ini bukan disusun berdasarkan tahun terbitnya di tahun 2021, tapi berdasarkan video yang diposting di channel Sikutu Buku selama tahun 2021. Buku pertama yang saya rekomendasikan adalah buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini membahas bagaimana hubungan manusia dengan uang dari sudut pandang perilaku manusia. Kamu bisa menggunakan uang dengan baik, bukan berasal dari apa yang kamu tahu, tapi bagaimana perilaku kamu soal uang. Kita diajarkan kalau investasi, rancangan keuangan pribadi, dan keputusan bisnis ini adalah soal matematika, di mana data dan formula memberitahu apa yang harus kita lakukan. Kenyataannya justru berbeda. Mayoritas orang tidak membuat keputusan keuangan hanya berdasarkan dari laporan. Mereka justru membuat keputusan tersebut di meja makan atau di meeting room, di mana semua perasaan bercampur aduk, mulai dari kesombongan, keserakahan, marketing produk yang bagus, pandangan kita soal dunia, dan sebagainya. Orang jenius yang kehilangan ketenangan dalam mengatur keuangan mereka, maka akan berakibat fatal. Hal sebaliknya, orang biasa yang tidak punya latar belakang keuangan bisa menjadi kaya apabila dia punya karakter perilaku tertentu soal uang. Ini tidak ada kaitannya dengan kepintaran. Ada contoh yang menarik. Ronald James Reed adalah seorang petugas kebersihan pom bensin dan donatur di Amerika Serikat. Ronald hidup sederhana, rutin menabung, dan pada akhir hayatnya, dia mampu mengumpulkan 8 juta dolar. Mayoritas dari kekayaannya lalu disumbangkan ke rumah sakit lokal dan perpustakaan. Buku kedua yang saya rekomendasikan adalah buku The Power of Less karya Leo Babauta. Buku ini membahas bagaimana kamu bisa fokus pada hal yang penting dalam hidup untuk meningkatkan produktivitas dari apa yang sedang kamu kerjakan. Apakah kamu pernah merasa kalau terlalu banyak gangguan dalam hidup? Ketika kamu mencoba untuk menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan, sepertinya sulit sekali untuk fokus. Tenang, kamu tidak sendiri. Di era sekarang, kita hidup dengan penuh gangguan. Mulai dari notifikasi handphone yang tidak pernah berhenti, hingga dorongan untuk membuka media sosial dan browsing internet. Leo ingin mengajak kita untuk berpikir dengan cara lain, yaitu dengan membatasi diri kamu ke sesuatu yang kamu miliki sekarang, sehingga kamu bisa fokus bekerja lebih sedikit, namun pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Di era sekarang, kita terbiasa untuk dituntut memberikan respon dengan cepat. Kita berusaha untuk menyelesaikan setiap tugas atau masalah yang datang di depan mata. Lebih banyak berarti lebih baik. Namun apakah benar? Kondisi ini malah membuat kita menjadi sangat lelah dan stres. Bagaimana jika kita menjalani hidup yang lebih sederhana dan simpel? Menjalani hidup lebih sederhana dan simpel artinya kita hanya memilih hal apa yang harus kita perhatikan dan lupakan sisanya. Buku ketiga yang saya rekomendasikan adalah buku The Infinite Game karya Simon Sinek. Buku ini membahas pola pikir yang harus kita miliki dalam menjalani hidup. Simon menjelaskan kalau pada dasarnya ada 2 tipe permainan. Permainan terbatas atau disebut dengan finite game, dan permainan tanpa ujung atau disebut dengan infinite game. Permainan terbatas seperti sepak bola, catur, tenis, kita tahu siapa pemainnya, aturan permainannya, awal dan akhirnya. Di permainan terbatas, yang menang dan kalah dapat dengan mudah dibedakan. Namun beda halnya dengan permainan tanpa ujung. Ini seperti bisnis, karir, atau kehidupan itu sendiri. Bisnis bukan seperti permainan dengan aturan dan akhir yang jelas.
Bisnis adalah permainan tanpa ujung, di mana sebuah organisasi harus bisa bertahan selama mungkin di dalam permainan. Oleh karena itu, Simon merasa tidak relevan apabila banyak pemimpin di perusahaan besar mengklaim dirinya adalah pemenang bisnis atau yang nomor satu. Ketika menjadi pemenang bisnis, pasti ada pihak yang kalah. Padahal, semua itu tidak ada yang pasti, karena merupakan bagian dari perjalanan, bukan sebuah akhir. Banyak perusahaan terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek. Triwulan depan berapa besar profitnya. Padahal, pemimpin dalam sebuah perusahaan harus melihat dalam cakrawala yang lebih jauh. Bagaimana bisnisnya bisa bertahan dalam puluhan dekade berikutnya. Menurut penelitian dari McKinsey, rata-rata umur perusahaan di dalam S&P 500 telah berkurang hingga 40 tahun sejak 1950-an. Perusahaan tersebut berumur rata-rata hanya 18 tahun, dibandingkan dengan pada tahun 1950-an, rata-rata perusahaan berumur 61 tahun. Buku keempat yang saya rekomendasikan adalah buku The One Minute Manager karya Ken Blanchard. Buku ini membahas 3 rahasia manajemen yang mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Kadang, perusahaan tidak berkembang bukan karena karyawannya tidak bekerja dengan maksimal, tapi karyawan tersebut tidak paham secara jelas apa yang diharapkan dari mereka. Mereka tidak tahu tujuan yang harus mereka raih, sehingga mereka terjebak dalam kesibukan sehari-hari tanpa memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Buku ini ditulis dalam sebuah kisah yang menarik tentang seorang pria muda cerdas yang berkeliling dunia untuk belajar dan bekerja dari seorang manajer yang hebat. Hingga akhirnya, dia menemukan seorang manajer hebat yang diberi nama New One Minute Manager. Dengan belajar darinya, pria muda ini akhirnya menemukan 3 rahasia manajemen yang sukses dan akhirnya dia menjadi New One Minute Manager. Buku kelima yang saya rekomendasikan adalah buku How Much Is Enough karya Robert dan Edward Kiyosaki. Buku ini membahas soal berapa banyak yang harus kita miliki untuk merasa cukup. Apa sih tujuan kita mencari uang? Tentu saja setiap orang punya tujuan yang berbeda. Namun mayoritas dari kita pasti sepakat kalau tujuan utamanya adalah untuk mencapai hidup yang lebih baik. Hidup ini hanya bisa dicapai apabila kita tahu rasanya cukup, berhenti melakukan pengejaran keinginan yang tidak habisnya, dan mulai menikmati hidup. Di era sekarang, kita ibaratnya sudah lupa rasanya cukup. Hidup untuk mengumpulkan kekayaan sepertinya dipahami sebagai sarana untuk bertahan hidup. Apalagi, untuk mengukur sebuah negara merupakan negara yang makmur dan bertumbuh, kita pasti menggunakan metrik pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita sebuah negara naik, artinya kondisi ekonomi negara itu membaik. Namun faktanya, di United Kingdom, walaupun pendapatan per kapitanya naik secara signifikan, tingkat kebahagiaannya juga tidak ikut naik. Kenapa hal ini terjadi? Masalahnya terletak kalau studi ini bergantung pada penilaian subjektif individu tentang kebahagiaan mereka sendiri. Namun, laporan berdasarkan penilaian pribadi selalu sangat bergantung pada konsepsi individu dan budaya tentang apa artinya kebahagiaan. Tanpa konsep kebahagiaan yang dapat disepakati semua orang, statistik ini tidak akan memberitahu kita tentang kemungkinan hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan. Nah, tadi adalah 5 rekomendasi buku terbaik 2021 versi Sikutu Buku. Saya tahu, pasti masih banyak buku lain yang bagus banget, tapi tidak masuk dalam video ini. Kamu bisa langsung nonton di playlist bisnis dan keuangan di channel Sikutu Buku ya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.